dengan teknik merajut kroket karena dia menggunakan hakpen. Jadi merajut ini sejarahnya berasal dari Eropa, diperkirakan dari tahun 1000 Masehi. Tetapi diduganya itu dia berasal dari Timur Tengah. Terus Timur Tengah kan maksudnya masih di Asia Barat. Kamu mengambil teknik ini yang dipakai ala Eropa atau ala mana dulu? Yang dipakai ngambilnya dari teknik Eropa. Ada macam. Tidak ada negara Eropa. Adanya negara biasanya ini berasal dari Belanda atau Inggris. Belanda. Hai teman-teman, jadi ini gambar menara Pisa yang dari Italia di kota Pisa. Nah, ini tuh tekniknya teknik Dussel yang menciptakan gradasi warna yang halus. Nah, pembuatan menara ini tuh kehabisin waktu 2 abad. Nah, arsitektur yang ini tuh bukan cuman Bonanno saja, tetapi Guglielmo. Nah, kenapa sih menara Pisa ini miring? Soalnya tanahnya yang lunak dan membangunnya tuh terlalu dangkal sehingga jadi miring. Bukan miringnya tuh alami, bukan apa sih benar-benar pengen dimiringin, tapi gara-gara tanahnya yang terlalu lunak. Bangunannya struktur tanahnya. Iya, jadi penyebab kemiringannya menara Pisa itu tanahnya. Yang apa pembeda dari teknik dasar dengan teknik yang Kalau ini tuh kalau apa gitu lupa. Kalau ini tuh benar-benar nggak pakai dasar sama seperti arsip. iya Sama dengan arsip. sampai sama arsip, tapi kalau saya ini benar-benar nggak pakai penggaris, jadi diginin. Kalau dilihat itu nggak Nanti pakai. arsip nanti kalau kamu bilang gini. Oh iya, kalau ini tuh sama kayak arsip juga, Bu. Kayak Yang dasar. ya dasarnya sama kayak arsip. Ya. Hai teman-teman, jadi saya ini membuat kristik. Teknik yang saya buat ini kristik yang berasal dari Eropa, yaitu Belanda. Nah, sejarahnya itu dari burung ini melambangkan simbol yang kuat, yaitu di bagian sayapnya yang mengepakkan, berarti sama aja kayak melambangkan simbol yang kuat, seperti itu. Ini ada gambar burungnya, dan ini biru-birunya itu melambangkan warna-warna langit kayak awan, seperti itu. Sejarah objeknya dari burung Garuda tadi, burung Dari negara mana? dari negara Indonesia. Materinya non Asia. Kenapa Indonesia? Dari negara Hai teman-teman, saya akan menjelaskan kegiatan saya. Jadi saya di sini nama kegiatannya itu saya membuat maket jembatan merah Kebun Raya Bogor. Bisa lebih jelasnya di sini. Jembatan merah Kebun Raya Bogor ini teknik pembuatannya itu yaitu sambungan tidak tetap. Jadi maketnya itu disambung menggunakan lem dan kayu, jadi sambungannya itu tidak tetap. Dan lokasinya berada di Bogor, yaitu Kebun Raya Bogor. Nah, sejarahnya ini tuh jembatan merah Kebun Raya Bogor itu bisa nama lainnya jembatan Ulu Gantung. Dia itu dibuat oleh negara Inggris saat penjajahan, saat dibuatnya Kebun Raya Bogor juga oleh Raffles, Jenderal Raffles. Nah, di sini juga ada mitos yang berkembang di sini. Katanya ada noni Belanda dan pribumi yang saling jatuh cinta dan tidak direstui, akhirnya mereka bunuh diri di jembatan itu. Jadi katanya kalau orang-orang kesana yang lagi pacaran, jadi bisa putus kalau misalnya datang ke jembatan ini, abis datang ke sini bisa langsung putus hubungan gitu. Jadi yang kamu pakai temanya Adiwiyata. Sejarah, temanya sejarah. Dari negara Indonesia, ya Inggris. dikebalik lagi. Hai, di sini aku buat hiasan dinding dengan bahan dasar tusuk sate. Nah, hiasan dinding ini aku buat dengan konsep geometric art. Jadi tuh dia
punya dasar pola segitiga-segitiga yang berbagai jenis yang disatuin hingga membentuk satu objek. Nah, aku ngebuat dengan tema mengenai teknik tempel. Jadi tuh si tusuk gigi dipotong-potong kecil-kecil terus ditempel disatukan berdasarkan pola yang telah dibuat. Nah, ditempelnya ini dengan menggunakan lem tembak. Nah, untuk pembuatan ini tuh harus teliti dan harus menggunakan imajinasi yang tinggi. Kenapa? Karena kita bisa ngebuat ini datar ataupun bisa kayak berbangun ruang seperti ini kan, dia muncul-muncul. Ini tuh berdasarkan keinginan tersendiri. Kok kamu bisa buatnya gimana? Nah, objek yang aku bikin ini beruang grizzle. Beruang grizzle ini asalnya dari Amerika Utara atau Amerika Serikat. Nggak cuma di Amerika Serikat, beruang grizzle ini ada juga di Rusia. Nah, beruang grizzle ini atau di Rusia disebutnya Miska, ini pernah dijadikan salah satu objek atau maskot Olimpiade Moskow pada tahun 1900-an. Nah, beruang grizzle ini itu terancam punah. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang Amerika itu suka menggunakan kulit-kulit beruang sebagai hiasan rumah mereka, hingga akhirnya membuat beruang grizzle ini terancam punah. Perburuan yang tinggi juga habitat yang mulai sedikit tuh membuat beruang grizzle itu lama-lama ininya hilang, populasinya hilang dan berkurang. Nah, hiasan dinding ini tuh dibuatnya sangat mudah dengan bahan dasar yang cukup bisa kita lihat di mana-mana, terus bisa diwarnain sesuka hati kita. Tinggal bagaimana imajinasi kita itu ngebuatnya sesuai yang kita inginkan. Kasih. Halo teman-teman, di sini saya buat resin jewelry. Kalian bisa lihat di sini tuh bunganya bunga bougainville. Jadi bunga ini tuh bunga yang berasal dari Eropa. Nah, kalau teknik pembuatannya saya dengan cara teknik mencetak. Cara membuat ininya, resinnya itu harus sangat pelan-pelan sekali saat pengadukan resin dengan katalisnya. Nah, kalau misalnya resin itu digunakan udah dari zaman purba. Itu kata orang yang saya baca dari Google, itu dari orang Eropa. Nah, saya mengambil temanya tema Adiwiyata. Hai teman-teman. Nah, jadi di sini adalah karya saya. Saya menggambar bunga mawar dengan menggunakan teknik kristik. Bunga mawar ini berasal dari Cina, Timur Tengah dan juga Eropa Timur. Nah, bunga mawar ini biasanya ada di belahan bumi utara yang memiliki iklim yang sejuk. Teknik yang saya gunakan adalah kristik. Kristik ini berasal dari Belanda. Jadi seni kristik ini adalah seni jahit yang menggunakan teknik tusuk silang. Jadi kristik ini biasa disebut dengan teknik tusuk silang. Ini yang dari negara mana? Dari Belanda. Kristik. Tahu ini arahnya ini berbeda, ini ada kerusakan ini pasti ini. Ini juga. Jadi kristik itu kalau sama akan kelihatan arah jahitannya. Iya, beda. Halo semuanya, jadi saya akan menunjukkan karya saya. Karya saya ini yaitu kristik. Kristik ini berasal dari benua Eropa dan masuk ke Indonesia melalui penjajahan Belanda. Nah, sejak saat itu kristik berkembang sampai sekarang. Saya membuat kristik ini dengan teknik tusuk silang sehingga menghasilkan jahitan berbentuk seperti huruf X, bisa dilihat di sini. Nah, tema yang saya gunakan itu tema Adiwiyata dengan objek bunga matahari. Bunga matahari berasal dari Amerika tropik utara yaitu Meksiko. Selain itu, bunga matahari juga merupakan ikon atau bunga nasional dari negara Ukraina. Nah, bunga matahari juga merupakan bunga resmi dari wilayah Kansas, Amerika Serikat. Jadi masih di sekitaran benua Amerika. Tapi bukan cuma di benua Amerika aja, sudah berkembang kemana-mana sampai ke Jepang, ke Asia, ke Eropa, kemana-mana. Hai guys, ini saya akan menampilkan ini. Di sini adalah seorang tokoh komunis yang ada di Kuba. Nama lengkapnya Ernesto Che Guevara.
Dia lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1928 di Argentina. Terus meninggal di Bolivia. Di sini nih kita lihat. Di sini saya menggunakan teknik arsir menggunakan pensil HB supaya halus ininya. Kalau pinggirnya di garis tepi ini, di gambar kerangkanya ini saya menggunakan 5B supaya lebih tebal ininya. Ini kenapa Ya. kamu judul yang utamanya nama si tokoh ini? Ya, ini bukan namanya. Ini apa yang dia katakan pas ini buat lambang semangat dia sebagai seorang komunis. Artinya perjuangan Victoria. Kenapa mau membuat seorang tokoh komunis? Ini saya terinspirasi dari ini Bu, Perjuangannya? perjuangannya. Dia tuh seorang ilmuwan, terus dokter, banyak sekali dia kenapa dia jadi komunis karena ini mengikuti revolusi. Dia karena revolusi dia jadi komunis gitu. Teknik ini yang dipakai apa? Gigi ini. Ya, Teknik ini apa yang namanya? ini arsiran. Arsir. Ya. Kemudian yang ini Yang ini sama juga, cuman karena ini kan halus gitu, jadi beda-beda jenis pensilnya. Ada ini 3B, terus kalau yang alis ini karena alis itu tebal, jadi pakai yang 4B supaya alisnya itu kelihatan tebal. Di sini ada bayangan juga, bayangan kalau dia menghadap. Sekian. Ini merupakan sebuah karya seni saya. kecil amat. Yang saya buat adalah sebuah karya WPAP. Apa itu WPAP? WPAP adalah Weda Pop Art Portrait. Gambar yang saya buat adalah seorang tokoh ternama yang bernama Albert Einstein. Dia lahir pada tanggal 14 April 1879 di Jerman. Dia merupakan seorang ilmuwan yang menemukan teori relativitas dan teori kuantum. Teknik yang digunakan adalah teknik WPAP. Teknik WPAP yang tadi saya bilang Weda Pop Art Portrait ditemukan oleh Bapak Weda di Pekalongan yang saat itu si Bapak Weda ini mengalami sebuah penyakit. Dia tidak bisa membuat gambar secara simetris. Jadinya untuk seorang desainer dia mengakali dengan cara teknik WPAP ini. Ditemukannya pada tahun 1990. Kemudian kamu bergradasi warnanya variatif banget. Akhirnya gambar inti dari pokok gambar itu menjadi agak bias. Iya. Maksudnya Bu? Gradasi warna-warna yang kamu punya ini Iya. sangat-sangat banyak yang kamu gunakan. Akhirnya inti dari gambar orang ini maknanya jadi nggak jelas karena ini misalnya ini kerutan ini mungkin kamu akan bagus menggunakan teknik yang warna krem begini seperti ini. Jadi Tapi nggak harus hijau. Jadi untuk membedakan pembatas antara kening dengan arah rambut, pembatas antara alis dengan mata. Gradasinya bagus, mungkin karena terlalu rame, Fadlan mungkin lupa untuk membedakan batasan-batasan isi-isi di muka kita. ya Bu, jadinya saya itu terinspirasi. Soalnya saya juga pernah buat sebelumnya. Kalau WPAP ini emang biar warnanya menarik Bu. Jadi Warna yang menarik atau karya yang menarik? Biar karyanya biar menarik. karyanya menarik ya. Jadi perpaduan warnanya itu harus agak lebih banyak Bu. Dan saya juga menggunakan warna ini juga ada Bu, kayak palet warnanya gitu. Pilihan warna dari situnya. Iya. Orang Apa Bu? orang mana? Orang Pekalongan. Albert Einstein. Oh, Albert Einstein ini orang Jerman Bu. Jadi yang menandakan bahwa pada kampung Asia adalah dia adalah orang. Iya. Terima kasih.
Nah, halo guys. Jadi nama saya Miswar Al-Kafi. Di sini saya saya di sini mengambil karya seni fotografi, yaitu memfoto salah satu museum yang ada di Indonesia, yaitu namanya Museum Fathahillah atau bisa disebut juga Museum Sejarah Jakarta yang terletak di Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, di sini dalam pengambilan foto fotografi ini saya menggunakan teknik zooming, yaitu saya memfokuskan foto ini pada suatu objek agar terlihat relief yang ada pada bangunan tersebut. Nah, adapun pengambilan angle yang saya ambil yaitu menggunakan AI angle, yaitu dengan melakukan kesejajaran antara kamera foto dengan bentuk bangunan agar masyarakat atau enggak yang bisa melihat foto tersebut memfokuskan melihat fokus pada relief-relief yang ada pada bangunan tersebut. Nah, habis itu ada juga nih mengapa sih saya mengambil Museum Fathahillah ini untuk saya jadikan objek foto. Kenapa sih? Karena Museum Fathahillah ini mengandung historis yang sangat tinggi, yaitu sebagai bukti penjajahan kedudukan Belanda di Jakarta. Ada juga yang membuat saya tertarik, yaitu bentuk bangunan yang seperti gaya Eropa. Nah, bisa dilihat dari warna putih pada gedung, ada juga relief segitiga atau enggak bentuk relief yang kalau pada saat ini apabila bangunan sekarang itu ditempel, tapi ini langsung diukir di bangunan. Ada juga bentuk yang sangat besar yang menambah kesan elegan pada gambar. Nah, Ornamen ya. ya ornamennya. Ya, Bu. Benderanya. Ini namanya Bendera. Itu namanya relief. Iya. Ini bentuk segitiganya. Bentuk segitiganya. Apa ini? Segitiga sama sisi, Bu. Jadi Dari Yunani. dari Yunani ya. Dari Untuk bangunan Yunani itu. Kemudian yang sedikit kurang match apa? Kurang match. Kamu nggak berani membuat bingkainya menjadi girly jadinya, karena bentuk bangunan kamu adalah bentuk bangunan zaman dulu, jadi mungkin agak kurang Ketabrak ke match. Ya, Bu. jadi Oke. gambar kamu kurang Menonjol. Jadi yang menonjol itu bingkainya. ya, boleh buat bingkai sendiri juga boleh. Oke. Ada lagi kamu jelaskan? Ada lagi, tentunya dalam fotografi ini ada kesulitan saya yang saya alami saat mengambil foto ini. Yang pertama itu adanya, tentunya di kota tua itu kan pengunjung ramai. Ya, dengan pengunjung yang sangat ramai tersebut tentunya menyulitkan kita mengambil posisi pemotretan agar tidak terlihat atau enggak terpotret orang-orang yang berada di sana. Nah, ada lagi pada saat itu saya melakukan pemotretan pada waktu menjelang maghrib. Nah, tentunya hal itu berpengaruh pada hasil foto, yaitu foto itu agak sedikit gelap dan tidak cerah jadinya begitu. Tidak pengen diedit ya? Iya nggak? Baik, makasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seni karya rupa terapan yang saya lakukan ini. Di sini saya mengambil teknik fotografi. Saya pengambilan ini menggunakan teknik medium shoot, yaitu dengan kejauhan sedang, dan teknik pengambilan juga melakukan zooming, yaitu dengan cara memfokuskan pada objek dan memilih ketajamannya. Terus di sini itu saya mengambil teknik fotografi itu karena kalau kalian tahu juga, fotografi itu tidaklah mudah, karena saya harus memfokuskan pencahayaannya, terus pewarnaannya, terus objeknya juga harus diambil secara tepat. Kalau tidak, semua tidak akan bagus. Nah, saya di sini mengambil balai kota karena memiliki nilai historis yang tinggi, yaitu pada zaman neoklasik Belanda. Tapi di sini juga udah banyak terdapat renovasinya lah. Terus saat tingkat kesulitannya itu lumayan sulit, karena dalam pengambilan objek ini saya harus menunggu ada orang yang menyeberang jalan baru saya bisa mendapatkan hasil foto yang bagus, karena tidak ada kendaraan yang lewat. Ini bentuk figurannya kamu yang hias sendiri? Iya, Bu, saya sendiri. Kemudian bentuk bangunannya mencirikan negara mana? Mencirikan negara dari Belanda.
berarti itu berdiri dari tahun sekitar 1900-an. 1900 kayaknya pas zaman Hindia Belanda. ya. 1940 sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1945. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik. Berikutnya karena banyak yang tidak hadir. Karena hujan. Berikutnya. Hai semua, jadi di sini saya menggambar sketsa. Nah, sketsa saya ini bertemakan sejarah. Saya menggambar bangunan bersejarah yaitu Big Ben. Big Ben ini berada di sebelah utara Istana Westminster, London, Britania. Dan teknik yang saya gunakan yaitu teknik pointillist. Teknik pointillist yaitu teknik menggunakan titik-titik hingga menjadi objek yang sederhana. Dan bangunan Big Ben ini adalah salah satu ikon kota London. Teknik apa namanya ini? Arsir. Bukan blok. Arsir. Arsir. Arsir itu tidak. Maksudnya begini. Ini hampir sama dengan dazzle, sama dengan. Terus kalau yang kamu tebalin, bentuknya lebih hitam dibandingkan yang lainnya, namanya adalah hampir sama dengan blok. Karena kamu memposisikan yang lain. Kemudian bentuk siku ini, karena 2D itu adalah paduan antara X dan Y. Jadi yang di sisi-sisi lain saya belum menemukan bahwa ini adalah sebuah cor-coran seperti ini. Oh iya. Jadi karena agak sedikit kurang simetris, kamu tidak membuat tulisan dengan sini. Yang sini dapat ini. Oh iya, Bu. Ya. Terima kasih, Ayu. Halo teman-teman, jadi ini adalah Holstentor. Ini ada berada di pertengahan kota Lübeck di Jerman. Dibuatnya itu tahun 1464. Nah ini tuh benteng pertahanan di Jerman. Teknik yang saya gunakan untuk lukisan ini adalah teknik plakat dengan polesan warna yang tebal. Apa nama gedungnya? Nama bangunannya Holstentor. Yang maknanya? Apa? Yang maknanya? Makanya ini dibuat untuk benteng pertahanan dari serangan barat. Hai teman-teman, jadi saya menggambar menggunakan teknik pointillist. Nah, jadi itu teknik yang menggunakan objek sederhana. Jadi itu saya juga menggunakan arsir, menggosok itu seperti biar menimbulkan gradasi seperti gambar di sini. Terus juga ini kan objeknya dari kota Hawaii, jadi itu melambangkan keasrian. Dan saya juga menggunakan tema Adiwiyata. Kalau Adiwiyata yang membuat kamu sisi bagus apa ini? Mungkin dari cerita atau pesan dari gambar kamu. Ini kayak senja gitu Bu, kayak di sore hari itu kan keindahan alam yang ada tenggelamnya si senja ini Bu. Jadi saya itulah menggambarkan keindahannya di pemandangan alam ini. Kayak ini tuh gradasi di sininya. Rifa, kalau kamu memang pengen nuansa senja, Ya. urinnya cenderung urin yang lebih tua, jadi lebih merah karena bekas panasnya matahari. Jadi kalau senjanya seperti ini ada nuansa pagi hari, bukan nuansa sore hari. Ya. Dan semburat pinggirnya kalau sore ini agak merah mataharinya. Ya, Bu. Jadi mungkin nuansa warnanya nuansa pagi lebih cocok dibandingkan sore hari. Terima kasih. Kerasnya sangat luar biasa joroknya, sangat jorok. Bisa mana kalian? Belum bawa Bu, lupa. Udah dibuat. Kamu bikin laporan nggak? Gambarnya mah udah, tapi laporannya belum. Tapi nggak tahu hari ini terakhir untuk tes. Nggak tahu Bu. Waktu Senin kemarin saya kesiangan Bu. Awal Maret, tanggal 2 Maret tidak sekarang. Jadi kamu nggak bisa tes. Nggak apa-apa. Gambarnya udah Bu, cuma laporannya doang. Makanya kan kamu nggak bawa gambarnya, tapi Iya, Bu. pinjam laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melakukan kegiatan menggambar sketsa
Yang pertama itu saya menggunakan teknik yang saya gunakan itu teknik arsir. Teknik arsir itu yaitu mengarsir atau menggunakan garis-garis yang murni saja. Yang kedua itu sejarah Vespa. Sejarah Vespa itu berasal dari Itali. Vespa itu berdiri pada tahun 1884 di Genio, Italia oleh Rinaldo Piaggio. Piaggio itu merek yang paling melegenda sampai sekarang. Nah, yang ketiga itu Vespa itu berasal dari Italia. Nama kamu siapa? Muhammad Rizky Irfansyah. Sultan tahun kemarin ya. Logo Piaggio-nya mana? Ini aturan bukan A, Bu, P. Ya, logonya tidak dipakai. Yang kamu gunakan teknik berapa teknik yang di sini kamu pakai? Yang pertama itu arsir. Ini sebenarnya ada dusta juga sih, Bu. Dasar itu semacam kamu Iya, menggosok. kayak boleh menyamarkan. boleh dengan tangan, boleh dengan kapas, boleh dengan tisu, kertas, boleh. Terus kemudian ini Dusta. dasar itu yang ini. Yang kayak gini-gini. Ini adalah arsir. Arsir. Ini arsir. Iya, Ini arsir. masih arsir. Berarti yang kayak gini-gini arsir ya, Bu? Arsir. Ya. Belum, Bu. Atasnya ketinggalan. Ini ada ke bawah, Bu. Buka di bagian gambarnya. Gambar. Di bagian gambarnya dibuka. Ya, yang di bagian karya. Bagian karya kamu mana fotonya karya? Ini. Ini Bu, Pak. Yang sudah berwujud jadinya mana? Tinggalan. Eh, Tinggal nggak disimpan di sini. Ini ada orang yang pada saat itu laporannya harusnya bagaimana? harus ada Harus gambarnya ada juga. gambar yang sudah jadi. Kemudian itu apa? Kalau saya video ini juga kan nggak kelihatan. Apa? Kayak kertas putih, Bu, ya? Ya nggak ada apa-apanya, nggak kelihatan karena kamu belum memainkan tebal tipis. Terus digambarin itu mah ini baru di pakai pensil dong. Lalu ini hari terakhir, kamu bagaimana menyelesaikannya? Nyusul agak nyusul. Ini kan terakhir. Ya, Harusnya kan akhir Februari. Ini sudah tanggal 2 Maret. Berarti nggak ada tesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Julieta dan Terlambat 20 menit ini. ini hasil karya saya. Ini tuh kegiatannya itu melukis menggunakan teknik Keras pelakan. suaranya. Menggunakan teknik pelakan karena ini tuh menggunakan cat minyak dan juga dipoles tebal. Terus objek yang diambil itu adalah danau yang ada di Hawaii, namanya Danau Waikiki. Itu berasal dari Pulau Oahu yang ada di Amerika Barat. Danau ini juga udah menjadi tempat wisatawan sekitar 1800-an yang lalu. Dan sekarang udah banyak tempat bangunan-bangunan di sisir-sisirnya yang dibikin untuk tempat industri. Ini adalah bentuk kegiatan Melukis adiwiyata atau sejarah Adiwiyata. Soalnya ini menggambarkan alam sih, lebih ke alam yang alam di sini karena udah menggambarkan di mana sunset kan yang saya ambil sunset on the beach. Jadi ini udah menggambarkan penggambaran alam dari pantai sisi danaunya. Udah sekian dari saya. merah ini menandakan lingkungan rusak. Ini merah ini menandakan sunsetnya, Bu. Bukan lingkungan rusak. Kalau sunset oranye kemerah enggak, nah itu kalau kamu buat merah begini ada lingkungannya rusak. Lingkungan rusak harusnya ini mengikuti ada mungkin kamu ada botol Gradasi, mengapung ya. atau mungkin bekas ikan yang mati. Jadi untuk menunjukkan adiwiyatanya pesannya belum sampai. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lu Agustin Alvis. Di sini saya membuat karya bikin sketsa. Di mana teknik sketsa yang saya buat di sini tuh ada dua, yaitu mengarsir dan dasel. Kalau mengarsir tuh ini contohnya arsir. Tapi kalau bagian ini dasel sama bayangan air tuh saya menggunakan dasel. Objek saya membuat karya ini tuh pegunungan Toranaki di New Zealand.
kenapa saya membuat objeknya Gunung Toranaki di New Zealand, karena Gunung Toranaki New Zealand ini merupakan daerah destinasi terindah di dunia, yang dimana pegunungan ini udah sering banget dijadiin latar buat bikin film-film terkenal. Ini agak kontras banget, ini kamu bikin tebal, ini kurang, jadi pohonnya seakan-akan pohon itu berdiri dengan sendiri. Iya, kurang tebal ya Bu ya. Ini menggunakan teknik blok sebenarnya ini, karena kamu sudah membuat ketebalannya berbeda. Kalau arsir tidak setebal itu, dan kamu tidak berani membuat gunung ketegasan garis-garis gunung ini, dia tidak terlalu jomplang dengan ini. Apa maksudnya? Ini tuh kayak sinar matahari gitu loh Bu. Jadi kan ini tuh puncaknya gunung es. Ini puncak gunung es. Jadi kan saya menggambarkan ini tuh, kalau digambar aslinya ini tuh kayak birunya biru pekat gitu karena cahaya. Tapi ininya tuh biru biasa gitu. Ya. Ya. Dan ini gambar kamu belum dibingkai, Iya. yang sebenarnya bagus menjadi, dan kamu tidak berani menghapus ini sisa-sisa ini. Iya Bu. Karena kalau sketsa emang beraninya harus berani menghapus sisa-sisa itu. Iya Bu. Sisi belakangnya seperti apa? Saya pakai sketsa bekas. Harusnya kamu bikin bingkai sendiri boleh. Iya. Kegiatan yang saya lakukan itu melukis dengan tema sejarah. Terus yang saya gambar itu objeknya adalah Istana Bogor. Kemudian ada langitnya juga. Nah, teknik melukis yang saya gunakan itu namanya teknik plakat, yaitu menggunakan capuan tebal. Tapi catnya bisa cat air atau akrilik, atau yang saya gunakan ini adalah cat poster. Kenapa nggak dibingkai? Lupa beli bingkai, udah sempet. Boleh buat sendiri kok. Oh iya. Boleh. Kan bentuk adiwiyata dengan sesuai program kita. Ini bentuk bangunan dari Istana Bogor, Belanda dengan Inggris. Dia inspirasi awalnya itu dia dari sebuah bangunan di Inggris, itu kediaman bangsawan. Tapi sering berjalannya tahun itu dia banyak yang diubah karena sempat juga kena gempa bumi besar, terus dia rusak berat, akhirnya dibangun lagi. Karena awalnya Istana Bogor ini pun dia bertingkat 3 kan bangunannya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesa Nugraha. Dalam kegiatan ini saya menggambar sketsa gambar. Yang saya gambar itu objeknya Tugu Lonceng yang ada di Cubut Barat. Tugu ini tuh peninggalan Belanda yang dulunya di atasnya ini nggak kayak gini, ada loncengnya yang biasanya dipakai buat apel pagi. Terus teknik yang saya gunakan itu ada 3. Yang pertama ada arsir satu arah atau hatching, yang kedua ada arsir 2 arah cross hatching, dan arsiran bebas atau scumbling. Jadi kayak ada lihat di sini ada detailnya ini termasuk hatching yang 1 arah, terus di sekitar sini bawah itu ada cross hatching atau yang 2 arah, arsir 2 arah, dan sini ada scumbling yang arsir random atau acak. Ini termasuk ini juga hatching juga, soalnya masih 1 arah. Untuk bangunan dari mana? Peninggalan negara mana? Dari Belanda. Cuma kalau di internet itu kayak sejarahnya kurang banyak gitu, tapi orang-orang sana tuh percaya ini buatan orang Belanda. Udah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra Jaka. Di sini saya melakukan kegiatan menggambar jenis sketsa. Di sini objeknya itu kincir angin yang berasal dari Belanda. Kincir angin dari Belanda ini oleh masyarakat sendiri Belanda membuat kincir angin fungsinya untuk menggiling jagung atau mempersalurkan air ke berbagai pertanian masyarakat. Terus di sini juga saya menggunakan teknik mengarsir. Contohnya ini mengarsir ini. Jadi di sini saya cuman memakai teknik arsir doang. Kincir angin untuk menggiling jagung. Iya Bu. Dengan memproduksi jagung atau memproduksi minyak dari kacang. Jadi gitu saya juga baru tahu Bu, kincir angin fungsinya sebagai menggiling jagung, kayak kalau mengalirkan air udah tahu kayaknya saya, tapi kalau buat memproduksi jagung gitu baru tahu Bu saya. Berarti dia menggunakan tenaga angin. Tenaga angin Bu. Yang digunakannya. Iya. Kemudian bentuk ini apa nih maunya? Bentuk ini tuh kalau nggak salah
dari pengeluarannya Bu, jadi kayak pemasukannya kayak dari pintu masuknya atau bagaimana? enggak, ini kayak hasilnya Bu, keluarnya hasilnya dari kayak dari sini. Kalau enggak dari pintu masuk itu juga bisa lewat sini juga Bu. Kemudian kamu nggak berani membuat background, mungkin akan lebih bagus bahwa ini adalah sebuah perkebunan. Iya Bu. Menjauh di sana tidak perlu kelihatan detail karena memang bentuknya fokus di ujung sana. Sketsa itu tidak perlu sedetail yang fokus ini karena kamu utamanya sudah kelihatan satu contoh. Jadi boleh kamu tambahkan karena kamu juga belum dibingkai nih kali Iya. ini. Saya mau ngebingkai tapi terlalu gede Bu kertas gambarnya, jadi bingung saya bingkai kurang berapa. Nggak apa-apa, nanti kan kamu bisa bungkus sampingnya ini nanti bisa untuk dengan menggunakan lakban. Oh iya. Pinggir-pinggir, jadi tidak akan memakan atau mengambil gambaran kamu yang sudah ada menjadi tertutup. Iya, tertutup. Kalau kamu memberikan sisa ini, Ali biasa membuat garis tepinya, Garis jadi tepi, biar ya. sama Iya. antara ukuran bawah, atas, samping ini sama. Jadi kamu bisa nanti pada saat di kardus atau di karton yang kamu buat, ini boleh menggunakan lakban hitam. Jadi kamu hampir sama dengan Bingkai ya. bingkai yang Iya. sudah ada. Iya. Dilanjutkan dan diselesaikan. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furqan Sudin. Jadi saya di sini yang saya lakukan adalah menggambar. Objek yang saya gambar itu namanya Puerto del Sol. Puerto del Sol ini merupakan simbol dari kota Madrid yang ada di Spanyol. Jadi Puerto del Sol itu nama Latin dari gerbang matahari. Gerbang matahari sendiri berarti bangunan ini tuh merupakan bangunan yang menjadi bagian utama dari sebelum orang-orang masuk ke dalam kota Madrid. Terus habis itu icon yang paling menonjol dari Puerto del Sol ini adalah si beruang sama si pohon berinya itu. Terus teknik yang saya gunakan itu adalah saya membuat sketsa, tapi mayoritas yang saya gunakan adalah arsir agar lebih simpel dan teruskan. Tadi apa? Oh, itu dusel. Iya, dusel. Kemudian yang Ini emang saya arsir. Emang arsir. Iya. Kemudian beberapa gambar sudut yang belum selesai ini. Nah, ini emang sengaja saya bikin kayak gini, emang biar. Berarti antara gambar yang sudah selesai dengan yang belum boleh kamu tebalin. Jadi artinya biar gambar kamu itu sudah tuntas. Mumpung ini gambar belum dibingkai, kamu kembalikan bingkainya itu sama dengan tadi Adli. Hanya bedanya kalau kamu kan habis pinggir-pinggirnya boleh buat sendiri. Jadi kamu laminating, baru nanti kamu buat sendiri dengan menggunakan kertas. Jadi harian kamu juga lebih bagus. Demikian tadi, terima kasih dan kamera bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama ini merupakan lukisan yang mempresentasikan tentang kebakaran hutan di Australia yang baru terjadi tahun ini. Nah, teknik yang saya gunakan di sini menggunakan teknik plakat, yaitu teknik yang menggunakan cat air atau cat akrilik dengan menempelkan warna setebal-tebalnya. Dan cat yang saya gunakan di sini adalah cat akrilik. Terus tema dari lukisan ini termasuk tema adiwiyata, yaitu yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian bentuk aksen di atasnya titik-titik itu. Nah, ini tuh yang aksen titik-titiknya ini kayak mempresentasikan seberapa chaos atau berantakannya suasana waktu pas lagi kebakaran itu. Sejauh mana Najib membuat atau objek kebakaran hutan ini sesering apa terjadi di Aussie? Kalau yang saya tahu baru pertama ini sih terjadinya. Soalnya waktu itu kalau nggak salah emang lagi ada kebakaran itu gara-gara pertama emang musim di sana lagi panas. Yang kedua emang ada kalau nggak salah nggak perpindahan lahan gitu di sana. Berarti ini adalah bentuk faktor kerusakan lingkungan. Iya. Tema yang diambil adalah adiwiyata. Berarti proses ini terjadi karena ada kerusakan lingkungan
yang kamu buat. Kemudian teknik yang dipakai yang di bawah itu yang hitam. Iya ini. Hitam itu teknik apa? Ini semuanya teknik plakat, Bu. Plakat semuanya. Iya. Khususnya di daerah mana? Aussie daerah mana nih? Di daerah bagian New Wales. Nama kota gitu, New Wales di Australia bagian apa saya lupa. Berbatasan dengan Indonesia banget? Enggak, jauh. Baik. Terima kasih. Ada lagi yang jelasin? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Fauzia Rama ingin menjelaskan tentang kristik yang saya buat. Saya ini mengambil kegiatan saya mengambil teknik kerajinan tangan menyulam dari benang wol. Nah, kristik ini merupakan salah satu bentuk tertua dari kerajinan sulam yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Kerajinan sulam ini sangat populer di kalangan rakyat Eropa Timur dan Eropa Tengah. Terus objeknya ini saya mengambil tema adiwiyata. Terus di sini ada burung pipit. Burung pipit ini berasal dari Australia yang tidak ada arti khusus, namun bagi perayaan Imlek, burung pipit ini memiliki arti khusus, yaitu dilepaskannya burung pipit melambangkan arti peruntungan dan kehidupan. Terus ada bunga tulip. Bunga tulip ini berasal dari Belanda. Berasal dari Belanda yang melambangkan persahabatan dan keceriaan. Yang terakhir ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini berasal dari berbagai negara. Pasti negara juga banyak kupu-kupu yang berbeda-beda jenisnya. Nah, kupu-kupu ini melambangkan perjalanan hidup yang penuh perjuangan hingga mencapai puncak keindahan hidup. Ini bentuk jahitan kamu yang di sini bisa rapat. Yang ini bentuk yang di burung ini dengan yang ini agak renggang. Apakah kamu membuatnya dengan benang yang double atau memang benangnya hanya satu? Ini kan double tuh. Apa? Soalnya ini kan renggang-renggang tuh kelihatan tuh. Ininya kelihatan. Nah, kenapa? Enggak, Bu, saya enggak double, tapi mungkin memang yang hijau ini tebal. Yang benang yang hijau ini memang tebal, terus yang abu ini memang agak renggang-renggang, jadi di sulamnya itu rapi. Saya nggak double kok, Bu. Karena ini kelihatan renggang bloknya. Pernah ada yang sobek nggak ini? Yang renggang-renggang begini? Mungkin di dasar, Bu, suka ada 1 atau 2 yang robek gitu. Terus karena hitam jadi tidak terlalu kelihatan. Tekniknya, nah ini seperti ini robek ini pasti. Nih. Atau karena ketarik juga bisa kan? Narik yang kamu terlalu kenceng juga bisa. Berarti kamu menyimpannya atau menggulungnya, membawa pada saat proses membuatnya itu seperti apa? Kamu lipat seperti yang lipat surat cinta kamu atau? Saya yang ibu perintahin saya gulung ya. Karena itu menghindari biar nggak robek, iya. Itu. Lalu bunga ini tulip? Iya, tulip. Tulip segini banyak kamu buat sewarna, akhirnya membuat ciri daripada tulip itu sendiri tidak kelihatan. Tulip ada macam-macam. Ada berbagai warna ya. Kamu jelaskan di sini objeknya burung pipit atau bunga tulipnya? Apa yang dijelaskannya? Semuanya sih, Bu, tadi. Burung pipit dari Australia. Terus bunga tulip dari bunga pipit ciri khas bunga Australia. Iya, ciri khasnya ada di Australia. Teknik menyelam yang kamu pakai apa? Tekniknya dari benang wol. Iya, benangnya benang wol. Iya. Tekniknya tusuk sulam. Iya, tusuk sulam. Berasal dari mana teknik kerajinannya dari mana? Dari Belanda, Bu. Belanda ada, Inggris ada. Kalau memang sejarah utamanya adalah di Inggris dan menyebar sampai dengan ke Belanda. Ya. Boleh menjelaskan? Sudah. Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil gambar saya sebuah tugu kujang. Tugu kujang itu dari gambaran dari simbol dari Kota Bogor. Asal mulanya nama tugu kujang yaitu yang digunakan yaitu diambil dari nama sebuah senjata tradisional yang merupakan nama senjata pusaka dari etnis Sunda atau suku Sunda, yaitu konon dipercaya memiliki kekuatan gaib. Pusaka atau senjata kujang tersebut merupakan senjata yang sudah ada sejak abad ke-14 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan kerajaan Prabuan Siliwangi. Tugu kujang dari Kota Bogor pasti setiap orang sudah mengenalnya, terutama baginya warga Jawa Barat. Khususnya tugu kujang ini terletak di Jalan Pajajaran depan Botani Square yang bersebelahan dengan kampus IPB di ujung jalan dari Kebun Raya Kota Bogor. Ya, stop dulu. Bentuk gambaran, pegang dulu nah. Bentuk gambaran Abizar ini namanya gambaran teknik arsir. Sketsa. Sketsa itu artinya gambarnya tidak diwarnai. Teknik kucel-kucel begini pakai apa namanya? Teknik apa namanya? Ini kucel gambarannya Abizar nih. Kucel-kucel gini karena saya tertindih oleh buku. Teknik menggambar bukan ini? Bukan. Berarti besok lagi harus benar menyimpan karya itu. Iya. Teknik arsir yang mana, Nak? Yang di gambar-gambar ini. Yang namanya dazer. Arsir itu yang ini. Arsir. Yang dibuat ini. Iya. Ini buat sendiri? Buat sendiri. Ini mencontohkan peninggalan kerajaan apa tadi? Kerajaan Prabu Siliwangi. Kemudian Abizar membuat ini, objek ini terinspirasi dari? Soalnya saya masyarakat Kota Bogor yang tinggal di Provinsi Jawa Barat. Ada lagi yang mau dijelaskan? Ini mirip dengan negara mana ini? Bangunan ada tiang tinggi ini? Ada di sebelahnya yang Lawang Salapan, mirip kan? Iya. Ada tiangnya tinggi. Iya. Nah, berarti itu bentuk peninggalan dari kerajaan Eropa. Nanti setelah ini Abizar dirapikan sebagai bingkainya, nanti udah digaris sama berini ini digunting, kemudian dilem sama dilakban dengan lakban hitam. Lakban hitam ini, kemudian digunting. Abizar bisa melakukannya? Bisa ya. Baik, dan jelasan lagi? Bisa. Udah, Bu. Ini berapa lama kamu buatnya? 2 hari. 2 hari dibuatnya? Iya. Sendiri? Dibantu sama kakak. Tapi ini semua karya Dimas ya? Masya Allah. Yang Dimas satu lagi. Oh. Ini yang karya saya. Ya. Ada lagi yang jelaskan? Udah, cukup. Boleh closing dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kegiatan, teknik dan objek yang saya kerjakan dalam pelajaran seni budaya. Di sini kegiatan saya menggambar atau menggambar sketsa tentang Menara Eiffel. Di sini saya menggunakan teknik dazzle kan ya? Dazzle. Ya. Teknik ini dazzle ini. Iya, sama atas juga, Bu. Yang ini? Yang atas. Ini arsir. Ini arsir. Kamu gunakan dazzle juga ini? Iya. Ini dazzle. Kamu puas dengan apa? Tangan atau dengan kertas? Dengan kertas, Bu. Kemudian ada yang bergaris begini. Dengan yang kecil ini bisa disebut dengan pointillist, artinya bergaris. Oh, ya. Ada yang sketching, artinya searah. Ada yang berbeda arah atau berlawanan arah. Sejarah Menara Eiffel ini didirikan pada tahun 1887 dan selesai pada tahun 1889. Menara Eiffel ini tadinya tidak permanen. Menara Eiffel ini hanya dibolehkan 20 tahun, tetapi kurang tahu saya juga, tapi sampai sekarang masih ada. Dan menara ini pun merupakan menara
yang banyak dikunjungi. Yang awalnya dia dari tentang kan? Iya. Karena mengganggu dan towernya Takut. Sinyal pesawat. Ya gitulah. Nah, akhirnya dia hanya diberikan batasan waktu Hanya 20 tahun. 20 tahun. Iya. Ternyata setelah 20 tahun ternyata banyak Pengunjung. pengunjungnya ke sini. Iya, pengunjung datang ke Menara Eiffel. Akhirnya Jadi- sejarahnya ini seterusnya Iya, dipasang, nggak akan dipasang. dibongkar lagi. Tidak. Lupa, ini namanya teknik blok. Ya, mana Bu? Iya. Ini namanya teknik blok. Menara Eiffel ini merupakan Menara Eiffel ini berasal dari negara Prancis. Apa? Sudah Bu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mutari. Saya akan menjelaskan ini gambar. Ini gambar Istana Bogor. Menggunakan teknik sketsa dengan backgroundnya Apa nama tadi? Yang bilang tadi apa? lupa saya. Dazzle. Kemudian objek yang kamu ambil mengacu kepada bangunan negara mana? Belanda. Mana? Kalau Ini. istana itu Objek merupakan peninggalan estetikal dari zaman Belanda, Bu. dari zaman Belanda. Ke Indonesia. Yang mencirikan bangunan Belanda adalah Ininya, Bu. Jendelanya. jendela dan pilar-pilarnya. Ya, dan pilar-pilar. Karena kemarin kamu ini belum rapi, belum selesai. Ya. Nanti rapikan lagi, ini masih miring tuh. Ya, Bu. Garisannya ini kan miring. Kemudian ini pilarnya dirapikan lagi, ini ada dobelannya begini dan ini belum tambah arsip nanti. Aja. Jadi kamu menggunakan teknik sketsa dengan dazzle. Ya, asir ya. Mengacu pada bangunan Inggris atau Belanda? Belanda. Karena ini ada cerobongnya juga. Oh. Tadi warnain gak apa-apa kan, Bu? Nggak usah diwarnain, namanya sketsa kan nggak usah diwarnain. Ya, Bu. Tapi harinya selesai, Senin tanggal berapa ini? 9. Saya tunggu. Kalau kamu kabur, nggak datang, bisa anggap nilai kamu kosong. Harus sekarang, Bu, selesai. Iyalah, dia kan terakhir. Ya, Bu. Nggak usah nunggu teman kamu yang masih sama. Ya, Bu. Ya, itu aja. Ada yang jelasin lagi? Udah, Bu. Ada yang jelasin lagi? Dibingkai juga ya, boleh pakai karton kayak tadi bisa tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.